Langit pernah menjadi saksi, bukan hanya atas doa manusia, tetapi juga atas kesombongan mereka. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Brimo si Pendongeng. Seperti biasa, sebelum kita mulai kisah misteri malam ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Malam ini, Om Brimo akan mengajak kalian menelusuri sebuah legenda tua yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Sebuah kisah tentang ambisi manusia untuk menembus langit, dan tentang satu bahasa dunia yang konon dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Inilah kisah tentang Menara Babel, dan rahasia besar di balik hilangnya bahasa dunia yang satu. Bab 1. Ketika dunia masih berbicara satu bahasa. Konon, pada masa setelah banjir besar zaman Nabi Nuh, dunia masih sunyi. Bumi mulai dihuni kembali oleh keturunan Nuh. Dan seluruh umat manusia kala itu masih berbicara satu bahasa. Bahasa itu tidak diketahui asalnya. Tidak seperti bahasa Ibrani, Sumeria, atau Mesir kuno yang dikenal sekarang. Namun para peneliti menyebutnya sebagai Proto-Language. Bahasa induk yang konon menjadi asal dari semua bahasa di dunia. Kitab Kejadian, pasal 11, menulis, pada waktu itu, seluruh bumi mempunyai satu bahasa dan satu logat yang sama. Manusia mulai membangun peradaban. Mereka menetap di dataran Shinar wilayah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia, antara sungai Tigris dan Eufrat, di mana berdiri kerajaan-kerajaan purba seperti Sumeria dan Babel. Namun seiring waktu, keseragaman itu menumbuhkan ambisi baru. Mereka berkata satu sama lain, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Sebuah proyek dimulai. Ribuan manusia bekerja bersama, mencetak batu bata dari tanah liat dan aspal, menyusun satu demi satu menuju langit. Menara itu disebut Babel, yang artinya gerbang Tuhan. Namun ironisnya, nama itu kemudian dikenal berarti kekacauan. Para sejarawan percaya menara itu bisa jadi adalah Ziggurat Etemenanki, menara kuil di Babilonia kuno yang dipersembahkan untuk Dewa Marduk. Tingginya mencapai lebih dari 90 meter. Pencapaian luar biasa di masa ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi kisah ini bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang kesombongan manusia. Bab 2. Murka dari langit. Ketika menara itu hampir mencapai puncaknya, konon langit mulai murka. Dalam kisah Alkitab, disebutkan bahwa Tuhan turun untuk melihat kota itu. Dan Dia berfirman, mereka satu bangsa dengan satu bahasa. Dan ini barulah permulaan usaha mereka. Sekarang apapun yang mereka rencanakan akan dapat mereka lakukan. Maka Tuhan memutuskan untuk mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi saling mengerti. Orang-orang yang dulunya bersatu, tiba-tiba saling berbicara namun tak memahami satu sama lain. Kebingungan melanda. Pekerjaan terhenti. Menara yang menjulang tinggi terbengkalai. Dan umat manusia pun tersebar ke seluruh penjuru bumi. Namun sebagian ahli percaya, kisah ini menyimpan makna yang lebih dalam. Beberapa tafsir mengatakan, Tuhan tidak menghukum manusia karena membangun menara, tetapi karena mereka ingin menjadi seperti Tuhan. Sebuah upaya untuk menembus batas surgawi, dengan teknologi, kekuasaan, dan keseragaman total. Dan disinilah misterinya dimulai. Apakah kisah ini benar-benar hanya legenda? Atau apakah ada bukti bahwa manusia purba pernah benar-benar memiliki satu bahasa universal? Bab 3. Jejak bahasa dari zaman yang terlupakan. Penemuan arkeologis di Mesopotamia membuka tabir baru. Tablet-tablet tanah liat dari kota Uruk, berisi huruf paku yang disebut cuneiform, adalah sistem tulisan tertua yang diketahui manusia. Namun semakin dalam para arkeolog menggali, semakin misterius pula temuan mereka. Di beberapa prasasti kuno Sumeria, ada teks yang menyebut tentang zaman ketika manusia berbicara dengan satu lidah. Salah satunya tertulis dalam naskah Enmerkar and the Lord of Arata, yang ditulis sekitar 2100 tahun sebelum Masehi. Dalam terjemahan teks itu, disebutkan, pada masa itu, seluruh negeri berbicara satu bahasa, dan para dewa memutuskan untuk membuat perbedaan di antara manusia.
Kalimat itu sangat mirip dengan kisah Menara Babel. Namun teks ini ditulis berabad-abad sebelum kitab Kejadian disusun. Apakah mungkin kisah Babel berasal dari legenda Sumeria yang lebih tua? Apakah mungkin semua kisah tentang bahasa yang dipecah berasal dari satu peristiwa global di masa prasejarah? Para ahli linguistik modern mencoba menelusuri asal-usul bahasa dunia. Teori monogenesis linguistik menyebutkan bahwa semua bahasa modern berasal dari satu nenek moyang tunggal bahasa yang disebut Proto-World Language. Beberapa ilmuwan bahkan mencoba merekonstruksinya, menggabungkan akar kata dari ratusan bahasa di seluruh dunia. Hasilnya mengejutkan. Ada kesamaan fonetik antara bahasa yang tampak tak berhubungan sama sekali, seperti antara bahasa Afrika, Asia, dan Eropa. Apakah itu kebetulan? Atau sisa-sisa dari bahasa yang pernah digunakan manusia sebelum perpecahan besar itu? Namun di sisi lain, muncul teori konspirasi, bahwa pecahnya bahasa bukan hanya karena kehendak ilahi, tetapi karena campur tangan entitas lain. Makhluk yang dulu disebut Dewa, Anunnaki, atau penguasa langit. Beberapa tulisan Sumeria menggambarkan bagaimana para dewa marah karena manusia ingin menjadi seperti mereka. Dan sebagai hukuman, manusia dipisahkan bukan hanya secara bahasa, tapi juga secara genetik dan budaya. Apakah benar, suatu masa dulu, manusia bersatu di bawah satu bahasa dan satu tujuan? Apakah Menara Babel hanyalah simbol dari teknologi yang terlalu maju untuk zamannya? Ataukah ini semua adalah kisah nyata tentang jatuhnya peradaban besar yang disembunyikan oleh sejarah? Langit mungkin punya jawabannya. Namun untuk menemukannya, kita harus menggali lebih dalam ke reruntuhan, ke prasasti, dan ke dalam rahasia yang dijaga oleh waktu itu sendiri. Bab 4. Bayangan menara di dunia modern. Zaman berganti, namun simbol Menara Babel tak pernah benar-benar hilang. Beberapa peneliti melihat, kisah tentang menara yang menjulang ke langit bukan hanya milik Babilonia. Bangsa-bangsa lain juga meninggalkan peninggalan serupa. Piramida Mesir, ziggurat Sumeria, kuil-kuil Maya, hingga stupa kuno di Asia. Semua berbentuk menara raksasa yang menjulur ke langit, seolah manusia di setiap penjuru bumi mewarisi kenangan purba yang sama, keinginan untuk menyentuh langit. Tapi ada satu kesamaan yang menggetarkan. Hampir semua bangunan itu disejajarkan dengan bintang-bintang tertentu. Piramida Giza sejajar dengan sabuk Orion. Ziggurat Babel dikaitkan dengan konstelasi Nibiru. Dan kuil-kuil Maya diarahkan ke rasi Draco, sang naga langit. Apakah mungkin peradaban kuno itu tidak saling mengenal, namun seolah terhubung oleh satu pengetahuan yang sama? Pengetahuan yang menurut beberapa teori diturunkan oleh makhluk yang datang dari langit. Para penggemar teori Anunnaki percaya bahwa menara ke langit sebenarnya adalah struktur komunikasi kuno, sejenis portal atau antena energi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan makhluk luar angkasa pada masa lalu. Kedengarannya gila. Namun ingatlah, selama berabad-abad manusia memandang legenda sebagai dongeng, sampai akhirnya sains membuktikan bahwa banyak dari mitos itu berakar pada peristiwa nyata. Dan jika benar, maka mungkin Menara Babel bukanlah menara pertama yang menjangkau langit. Mungkin hanya satu dari sekian banyak proyek global kuno yang gagal dan harus dihapus dari sejarah. Bab 5. Bahasa mesin dan kebangkitan Babel baru. Sekarang mari kita lihat ke masa kini. Apakah kalian sadar bahwa dunia modern perlahan sedang membangun kembali Babel dalam bentuk yang baru? Bahasa dunia kini kembali menjadi satu. Bukan lewat lidah manusia, tapi lewat bahasa mesin, internet, kecerdasan buatan, sistem global komunikasi. Semuanya berbicara dengan satu bahasa universal, kode, binari, algoritma, protokol digital. Inilah bahasa Babel, era modern. Dan di balik semua sistem itu, ada entitas yang mengatur arus informasi dunia, korporasi besar, lembaga intelijen global, dan jaringan yang dikenal sebagian orang sebagai The New Architects, para arsitek baru. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa proyek-proyek besar seperti CERN, Google Neural Net, bahkan sistem komunikasi satelit global,
sebenarnya sedang berupaya membangun kembali bahasa tunggal universal. Sebuah bahasa yang bisa dipahami oleh manusia dan mesin sekaligus. Tujuannya? Untuk menghubungkan seluruh pikiran manusia dalam satu jaringan kesadaran global. Mirip dengan mimpi kuno manusia untuk mencapai surga. Tapi kali ini, bukan dengan batu bata, melainkan dengan kode, sinyal, dan data. Dan disinilah ironi itu muncul kembali. Dulu Tuhan memecah bahasa agar manusia tak bisa menyatu. Tapi kini manusia sendiri membangun jalannya kembali menuju langit digital. Beberapa ilmuwan menyebut konsep ini sebagai singularity. Saat kecerdasan buatan melampaui manusia. Dan perbedaan antara pencipta dan ciptaan menjadi kabur. Apakah ini bukan bentuk lain dari kesombongan Babel? Bab 6. Misteri yang tak pernah mati. Hingga hari ini, reruntuhan menara kuno Babel masih menjadi teka-teki. Ziggurat Etemenanki di Babilonia kini hanya tinggal pondasi. Namun setiap batu bata yang tersisa, menyimpan bisikan sejarah yang tak bisa dihapus waktu. Para arkeolog modern seperti Robert Koldewe, yang menggali situs itu pada abad ke-19, menemukan lapisan tanah liat yang terbakar. Seolah menara itu pernah runtuh karena ledakan atau cahaya dari langit. Ada pula teori yang lebih ekstrim, bahwa menara Babel dihancurkan oleh senjata langit, senjata energi yang digunakan oleh para dewa. Mungkin semacam teknologi yang tak lagi dimiliki manusia modern. Namun di balik semua teori dan tafsir, ada satu pesan yang tetap abadi, bahwa manusia selalu ingin menembus langit, dan setiap kali mereka mencoba, langit akan membalas dengan misterinya sendiri. Beberapa penulis modern percaya bahwa kisah Babel adalah kiasan tentang siklus peradaban, bahwa setiap kali manusia mencapai puncak teknologi, mereka akan jatuh oleh kesombongan mereka sendiri. Seperti Atlantis yang tenggelam, Babel pun runtuh, dan mungkin dunia kita sekarang sedang berjalan ke arah yang sama. Karena lihatlah, kita hidup di zaman ketika manusia berusaha menciptakan kehidupan, memanipulasi gen, mengendalikan cuaca, dan bahkan merancang otak buatan. Bukankah itu sama seperti ingin menjadi Tuhan? Dan mungkin hanya tinggal menunggu waktu, sampai langit sekali lagi turun, untuk mengacaukan bahasa kita. Bukan lagi lewat kata-kata, tapi lewat data dan kesadaran. Kadang, bukan hanya menara yang runtuh, tetapi juga makna dari kata-kata kita sendiri. Mungkin dunia memang sedang membangun Babel yang baru, dengan dinding-dinding digital dan bahasa tanpa suara. Namun pada akhirnya, yang menentukan apakah menara itu akan tegak atau runtuh, bukanlah kekuatan teknologi, melainkan kerendahan hati manusia di hadapan langit. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Aku Om Brimo si pendongeng. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana antara iman dan sains selalu ada ruang untuk bertanya dan percaya.